Kak. Udah Kak. Oke. Oke, mungkin kita mulai dulu aja ya. Tunggu deh sampai 9.10. Apa kegiatan hari ini, Lawrence? Selain kelas ini. Nah, nanti ada les juga Inggris. Tunggu nih, makin makin telat. Buat kamu pertemuan kemarin udah mulai susah nggak? Apa masih gampang gitu? Masih gampang Kak. Masih bisa diikutin ya. Ya. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Gak biarin tuh yang lain. Nanti kalau kita tunggu-tunggu nggak mulai-mulai dan terbiasa terlambat. Oke, jadi minggu kemarin kita kan udah belajar tentang gimana bikin sinopsis cerita ya. Jadi hari ini kita bahkan bikin sinopsis cerita itu dijadikan sebuah cerita game gitu. Nah, hari ini materinya mengubah sebuah cerita menjadi permainan. Kita refleksi dulu ke minggu kemarin apa aja yang kita bahas biar nanti langsung nyambung ke pembahasan hari ini. Jadi permainan teks, fitur permainan teks apa yang dapat disorot itu kayak contoh yang kemarin game Lifeline itu tentang game permainan teks salah satu yang ada di PC. Jadi permainan melihat dunia, pemain melalui teks dan bergerak melalui ceritanya gitu. Nah, terus cerita dalam permainan teks itu hasil tindakan pemainnya, nggak kayak buku, jadi kita bisa menentukan arah ceritanya mau ke ending yang bagus atau endingnya jelek, kita yang menentukan. Jadi kita adalah aktor yang memainkan peran tertentu dengan memajukan alur cerita. Terus perbedaan ada kemarin tuh bahas juga pekerjaan penulis naskah sama perancang naratif. Jadi kalau penulis naskah itu lebih ke apa yang akan kita sampaikan kepada pemain, sedangkan perancang naratifnya itu lebih ke bagaimana cerita bakal diceritakan. Terus juga kita minggu kemarin bahas binominal fantasi ya yang kita kerjain di Miro itu. Jadi ada dua kata yang nggak saling berhubungan, terus nanti kita cari kombinasinya baru dibuat sebuah cerita yang akan dibuat game. Gitu. Terus kita juga bahas latar permainan, jadi latar drama ceritanya, waktu keempat kejadiannya, terus ada aturan dalam membuat prom juga, seperti setiap pertemuan kita bahas sih ini, bersikap spesifik, terus formatnya jelas, terus gayanya gimana, terus kita juga sering uji coba di GPT kita. Oke, itu aja sih. Dari pertemuan kemarin ada ditanyain nggak? Ini jadi kayak private. Gak ada Kak. Gak ada ya, udah paham ya? Oke. Oke, jadi hari ini kita belajar gimana sih cara buat cerita yang bisa dimainkan. Nah, jadi kamu mau punya cerita kan minggu yang kemarin tuh udah bikin. Nah, terus gimana bisa membuat cerita itu tuh lebih interaktif gitu. Nah, interaktif tuh maksudnya gini, jadi lebih kan kalau ceritanya, kalau kita game terus bikin berdasarkan cerita yang kamu itu kita GPT, misal GPT-nya suruh bikin berdasarkan cerita kan kayak flat-flat aja ya, jadi ceritanya kayak cerpen gitu kan, kayak cerita seperti biasa. Nah, maka dari itu di cerita kamu nanti itu akan dibuat sebuah pilihan. Nah, pilihan adalah salah satu cara paling efektif untuk melibatkan pemain dalam permainan. Jadi nanti misal game kamu itu ada pilihan apakah pemainnya akan memilih opsi A atau opsi B kayak gitu. Tapi pernah tahu kan ya permainan kayak gitu? Yang ada opsi-opsi gitu. Iya pernah Kak. Iya. Nah, tapi setiap pilihan itu sebenarnya nggak asal-asal bikin pilihan di game ya, karena kalau kita tahu kan nggak semua pilihan itu
berpengaruh gitu ke masa depan. Kayak misal ini salah satu contohnya, misal kita mau ngadain turnamen catur gitu, tapi sebelum berangkat kita pilih kaos kaki mana ya yang aku pakai ya gitu, motif apa ya gitu, kan nggak penting. Jadi harus dipilah-pilah mana ya pilihan yang sekiranya penting buat masa depan, mana yang nggak penting gitu. Jadi sekiranya nanti pilihannya itu yang bisa mempengaruhi perkembangan ceritanya, nggak yang asal-asalan pilih kekuatan ini aja tapi nggak ada efeknya ke kejadian-kejadian atau adegan-adegan selanjutnya gitu. Nah, terus ini narasi nonlinier. Jadi narasi nonlinier itu maksudnya kalau kita di bahasa Indonesia ya, mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan selalu ada alur ceritanya, itu kan misal dari awal, tengah, terus akhir. Nah, biasanya di tengah atau akhir kalau nggak salah itu selalu ada klimaks gitu kan, cerita-ceritanya itu konflik gitu. Nah, nanti yang kita bikin ini karena kita bikinnya game kan, jadi nggak selalu langsung dari awal jadi terbentuknya kota sampai misal ceritanya kan tentang hilangnya ingatan kota gitu ya, kayak punya aku tuh. Jadi nggak harus dari awal pembuatan awal kotanya dari tahun ini gitu, nggak harus. Jadi nanti kita bikin ceritanya tuh yang bisa kayak ke masa lalu atau mungkin bisa juga dia loncat ke beberapa hari yang lalu gitu, nggak apa-apa. Sebebasnya imajinasimu aja sih. Nah, hari ini kita juga bakal belajar tentang salah satu toolsnya. Kemarin kan udah Miro. Sekarang hari ini masih tetap pakai Miro sih, tapi ditambah nanti kita pakai yang namanya Twine. Itu untuk permainan game text-nya. Nanti aku jelasin. Terus struktur alur cerita. Jadi tahapan besar dalam sebagian besar alur cerita itu kayak kita tahu ya di mata pelajaran bahasa Indonesia tuh kan dari awal, tengah, akhir, terus ada konflik, ada peningkatan aksi, terus biasanya di sini tuh klimaks masalahnya tuh. Kayak misal kalau tentang apa ya, Nemo, kalau pas Nemo itu kan klimaksnya pas dia ini kan, pas dia hilang itu kan. Nah, itu udah menuju klimaks tuh, dia hilang terus mencari bertemu ayahnya tuh udah inti dari masalahnya lah. Terus ini misal, ini struktur dalam menurut GPT sih, struktur umum dalam penulisan cerita. Nah, jadi hari ini kita akan bikin cerita yang, sinopsis cerita yang udah minggu kemarin kita bikin itu, kita bikin, maksudnya dalam tugas 1 ini ya, kita bikin klimaks ceritanya. Gimana caranya? Habis ini kita bahas. Nah, ini. Jadi klimaks itu seorang pemainnya itu membuat keputusan yang penting. Jadi penentuannya ada di masalah ini. Nah, misal nih salah satu contoh ya. Protagonis mengetahui seluruh kebenaran tentang kenapa mereka mencoba melupakan buku angin. Nah, itu kan klimaksnya tuh. Jadi dia kayak udah inti masalahnya. Nah, ada 2 pilihan. Jadi gunakan pengetahuan dari buku untuk mendapatkan kemampuan sihir yang diambil oleh kutukan, atau berikan buku itu kepada orang bijak setempat agar mereka dapat melindungi dari orang jahat. Nah, itu pilihan yang akan kita bikin nanti di klimaks masalah kamu di gamenya itu. Ini contoh deskripsi suatu peristiwa. Jadi dalam cerita itu biasanya ada deskripsinya. Jadi nggak semena-mena kejadian ini terus nanti ini nggak. Jadi setiap adegan atau setiap kejadian itu ada deskripsinya. Nah, penting bagi pemain itu untuk menetapkan arah untuk refleksinya. Jadi misal nih peristiwanya ya, protagonis mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Nah, contoh deskripsi dari adegan ini, jadi kamu pelajari bahwa penggunaan buku mengandung resiko mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Namun, kamu memahami bahwa hanya dengan bantuan buku ini, kamu dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu yang telah dirampas. Gitu. Nah, itu jadi perlunya untuk membuat agar ceritanya itu makin berkembang gitu, makin jelas. Nah, ini contoh deskripsi yang bagus dan mana yang buruk. Kalau yang bagus tuh mungkin lebih jelas ya, jadi yang buruk itu kita kayak nggak jelas nih, sekarang kamu perlu menentukan cara penggunaan buku selanjutnya. Ini lebih ke instruksi gitu, bukan deskripsi acara yang bagus atau event yang bagus. Nah, sekarang gimana kamu membuat perintah atau prompt di GPT untuk menghasilkan klimaks dari sinopsis cerita yang udah kita bikin minggu lalu. Nah, itu jadi pakai prompt ini. Nanti ini tinggal ditulisin aja nih, menulis kembali cerita, terus ini tinggal di copy. Nah, teksnya berdasarkan teks yang
sinopsis cerita yang minggu lalu gitu. Nah, ini udah datang Fatan. Dari Kak, dari mana Fatan? maaf ya kak, telat. Dia habis nyuci motor. Oke oke. Oke, jadi hari ini kita bakal ngelanjutin yang kemarin ya Fatan ya. Kita lanjut ke pembuatan game berdasarkan cerita yang minggu lalu. Jadi tugas pertamanya kita bikin klimaksnya atau inti dari puncak masalah ceritanya. Pakai prompt ini di GPT gitu. Ini juga nanti jadi habis pertama ngeprom ini dulu pakai ini, terus prom lagi pakai ini, tinggal nyalin aja sih. Nah terus tadi kan ketika kamu nanti udah ngeprom pakai ini, terus ceritanya itu pakai yang minggu lalu, sinopsis cerita minggu lalu. Nah nanti kan hasilnya bakal kayak gini nih, nomor adegan, terus tahapan dan lain-lain. Nah setelah itu kamu pilih nomor adegan mana yang sekiranya mengandung klimaks, baru di prom ini deskripsi nomor adegan, misal nomor adegannya 5, jadi deskripsi nomor adegan 5, terus ini tinggal di copy. Udah gitu. Nah nanti ketika udah hasilnya dari GPT, nih misal hasilnya kayak gini nih. Nah kayak gini kan, formatnya tadi udah ada tuh. Nanti di copy di Miro, jadi bikin lagi Mironya, bikinnya lebih besar, terus pakai ini, terus nanti tinggal kayak kemarin, bedanya cuman dia pakai ini. Jadi ini kan ada titik nih. Nah gitu, pakai alur-alur jadi ceritanya itu. Gitu. Paham nggak? Paham, Lawrence? Oke, nggak paham juga nggak apa-apa, aku bantu pasti. Oke ya. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Ini bikin klimaks aja dulu. Nah sebelum itu kita ke platform yang tas 1. Oke. Nah nanti kan soalnya nomor 3 tuh. Jadi kita ngerjainnya nomor 1, 2 dulu. Udah dibuka platformnya. Udah. Udah belum? Udah kak. Oke. Jadi, apa yang penting untuk diingat saat membuat pilihan dalam permainan teks? Yang diingat saat membuat pilihan. Kan kita hari ini mau bikin pilihan kan ceritanya, biar ada beberapa pilihan cerita. Nah, kira-kira apa yang perlu? Banyak pilihan untuk dipilih, apa yang penting banyak aja, apa konsekuensinya yang nggak dapat diprediksi, apa konsekuensinya yang jelas dan berarti siap pilihan bagi pemain, atau teks yang rumit dan membingungkan. Apa kira-kira pilihannya? Pemilihan-pilihan. Suka yang konsekuensi yang jelas dan berarti dari setiap pilihan bagi pemain. Oke, sip. Nomor 2, apa cara terbaik untuk merumuskan perintah untuk menghasilkan alur cerita pada tahap klimaks? Ini maksudnya perintah itu prompt untuk menghasilkan alur cerita klimaks dari story yang udah dibikin. Ini beberapa contoh promptnya, kira-kira yang bagus yang mana? Yang ketiga, Kak. Oke, sip.
Nah, ini udah ada nih di sini PPT yang aku jelasin tadi udah ada di sini. Jadi, sekarang kalian ke GPT kalian. Yang minggu kemarin masih ada kan GPT-nya? Maksudnya chat yang minggu kemarin masih ada kan? Udah hilang Kak. Udah hilang. Ya udah bikin lagi gak apa-apa. Jadi buat prompt sesuai ini udah tinggal ngopi doang. Nih. Jadi buat deskripsi skematis adegan cerita atas nama pemain, terus ini tinggal di copy karena ini formatnya ya. Terus teks ceritanya berdasarkan sinopsis cerita minggu lalu tuh yang tugas 1 yang ini. Nah, ini yang ini. Gitu. Fatan paham? Paham Kak? Oke. Jadi eh yang cerita ini di copy ke ChatGPT. Iya, jadi mana tuh tadi itu? Ini tinggal copy di GPT prompt-nya buat bla 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 ini semua. Kok ini sih? Yang ini ya. Buat deskripsi skematis ini, terus berikut teks ceritanya masukin teks kamu. Oke, oke. Udah kah? Kalau udah bilang ya, soalnya nih masih ngeprom lagi nih. Nih ngeprom keduanya yang slide nomor 9 nih. Kak ada link Miro-nya nggak Kak? Ada Miroku kan? Oh enggak, link Miro. Oh, miro.com itu. Tulis aja Nah, miro.com gitu di sini di Google. Bisa nggak? Miro.com. bentar Kak. Hilang ya Mironya yang minggu kemarin. Mau bikin baru boleh, mau pakai yang di text game itu boleh juga. Kan nanti yang tetap pakai SS-an. Jadi di screenshot bagian yang ini aja gitu.
Udah belum? Udah, Fatan? Belum, Kak. Loren sudah? Udah nggak? Prom yang kedua udah? Yang mana? Nanti setelah yang itu tadi, coba deh share screen. Hasil GPT-nya kayak gimana? Oke. Itu udah ada pilihannya belum? Di GPT-nya, setiap aksi. Maksudnya setiap adegan satu, terus ada pilihan selanjutnya nggak? Apa udah adegan dua, adegan tiga gitu kan ya? Belum ada adegan milih gitu kan? Iya, belum, Kak. Nah, coba ke itu tadi soalnya, ke platform, ke alur cerita klimaks. Nah, terus ke slide 9. Next slide. Nah, bikin kayak gitu. Jadi tulis aja, menulis kembali deskripsi nomor adegan, terus pilih nomor adegan mana tadi yang klimaks. Keterbatasannya tinggal copy itu. Oke, Kak. Oke. Terus nanti kalau udah, kalian bikin di Miro-nya ya, kayak barusan yang aku contohin. Jadi nanti dikirim di soal nomor 3 itu Miro-nya.
Ada kesulitan kah? Fatan aman? Gak ada suara, kok gak tanya sama sekali Fatan. Aman ya? Boleh lihat punya kakaknya nggak? Boleh. Yang mana? Yang Miro. Iya yang Mironya. Miromu masih ada ya minggu lalu? Ada. Yang dari GPT di copy doang. Nanti kan hasilnya udah kayak adegan-adegan gitu kan. Terus di copy tinggal taruh di Miro. Terus bikin garis doang. Karena ini klimaksku kan udah jadi dua pilihan. Jadi pilihan satu, terus ini pilihan dua. Jadi buatnya kayak gitu. Ada Iya, klimaksnya terus ada dua jalan gitu. heeh. Tadi kan udah ngeprom satu tuh. Iya kan? Udah ngeprom yang pertama kan? Ya udah. Nah, terus ngeprom lagi tuh kayak tadi aku jelasin ke Lawrence. Jadi kamu pilih dari prom tadi terus mana adegan yang klimaks terus dibuat prom ini. Hmm. Paham? Kan tadi hasil promnya udah ada adegan-adegannya kan? Coba Iya. lihat punya kamu. Adegan-adegannya. Ini Dengan Nadim baru datang. Heeh. Coba lihat GPT-nya, lihat GPT. Mana Fatan? terus gak? Oke. Tapi apa emang semua cowok itu tiap minggu mencuci motor ya? Kenapa sering banget minggu-minggu mencuci motor tuh kenapa ya? Nggak tiap minggu juga sih kak. Tapi kan kebanyakan gitu kan, cowok-cowok tuh. Karena cuacanya lagi bagus aja sih. Iya, kalau kehujanan rugi ya? Iya. Mana Saskinnya? Masih ngeprom maling nih ya? Disuruh Saskin malah ngeprom. Saskin aja nggak apa. Sini aku kasih tahu. Kayak gini. Coba mana promo? Atasan, atasan. Oke, terus hasilnya gimana? Sudah kayak gini. Oh, kamu langsung ini. Ya udah, terus di atasnya lagi hasil yang sebelumnya lihat. Hasil atasnya. Iya, hasil yang sebelumnya ada ini klimaksnya. Nah, nah kok alur satu, alur dua? Maksudnya kan pasti ada sebelum ini kan pasti. Oh, langsung bikin klimaks gitu kamu. Iya. Oh, ya udah, tinggal pindahin ke Miro deh. Oh udah. Oke. Udah. Iya. Berarti tuh dari satu klimaks terus jadi dua pilihan jalan damai sama jalan berkorban itu kan? Iya. Yang ini. Ya, ya udah, tinggal bikin di Miro, copy ke Mironya. Terus nanti di screenshot di jawaban nomor 3. Punya Loren sudah juga ke Miro. Udah kak. Oke, sip. Udah dijawab nomor tiganya? Di Oh belum. screenshot, ya di screenshot terus dimasukin situ. Halo Nadim. Halo Kak,
Bisa on cam kah atau emang mau offline? Offline, off cam. Ya apa apa. Oke. Oke, jadi ini hari ini belajar gimana cerita yang kemarin dibuat itu kita bikin permainan game. Mm. Kamu langsung ke platform aja. Ini udah nih lagi yang Pak nomor 3. Iya, nomor 3. Langsung ke platform yang tugas satu. Iya, nggak bisa sih. Nah, terus yang lihat sessionku ya. Terus nanti yang nomor satu dijawab sama nomor 2. Terus yang nomor 3 ini berdasarkan yang ini dokumen yang sebelum ini kan ada PPT tuh. Mm. Nah, kamu bikin prom ini. Jadi cerita yang kemarin itu masih ada kan ceritanya, sinopsisnya? Masih. Ya, itu jadi ini tinggal copy aja. Jadi buat deskripsi skematis adegan cerita atas nama pemain. Terus ini juga di copy. Nah, teks ceritanya berdasarkan sinopsis tugas kemarin itu. Kamu copy terus paste di bagian topik sini. Terus nanti jadi prom kan? Nah, dibuat di GPT. Nah, setelah itu ke prom nanti intinya bikin prom lagi supaya klimaks ceritanya itu jadi ada dua pilihan. Karena kan nanti kamu kalau masih prom yang ini masih jadi klimaks, cuma nentuin cerita klimaks dari sinopsismu kan. Jadi harus ada bikin dua pilihan. Sekiranya nanti ada kayak bad ending sama bad ending sama happy ending gitu kan. Iya. Itu terus nanti hasilnya kamu catat di Miro. Kayak minggu lalu tapi dia pakai ini, pakai kayak alur gitu loh. Terus di Hmm. screenshot ya. Di screenshot di nomor 3 gitu. Jelas Nadim? Iya. Oh ya, ini Lawrence yang minggu kemarin Lawrence. Belum dikumpulin lagi nggak sih? Yang nomor 3-nya. Yang Mironya jadi Iya, tinggal ngumpulin Miro-Mironya aja ini kayaknya. ntar sekalian ngumpulin Mbak. Iya. Ini aku udah, Kak. Udah tinggal dikumpulin screenshot dibuat di nomor 3. Udah dikumpulin. Baru Kak lagi ngumpulin. Lawrence juga belum ngumpulin. Langsung ngumpulin aja biar nggak lupa lagi. Kak, Hmm? teks sinopsisnya tuh dari yang 2 kata itu ya. Nggak, yang paling bawah sinopsis itu. Sinopsis cerita itu. Oke. Nah, udah tuh. Udah dicentang kanannya tuh. Ini loh. Nah, itu loh dicentang. Oh, jangan-jangan Lawrence juga belum centang ya itunya. Makanya masih putih ya.
Enggak kak, emang belum ngumpul. Terlalu positive thinking berarti. Oke Nadim, ditunggu ya sama Lawrence, jangan lupa ngumpulin. Kita istirahat sampai 5.5 ya. Terus nanti masih ada materi selanjutnya. Terus nanti kita bikin game ke Twine. Oke? Oke, Kak. Oke, Kak.
Halo, balik yuk. Sudah selesai istirahatnya. Oke, Loren sama Nadim ada? Udah selesai Nadim? Em, udah buat ininya adegannya tinggal ini buat dua klimaks ya. Nggak, maksudnya satu klimaks tapi ada dua pilihan adegan gitu. Oke, lanjut nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi tadi kan udah bahas aksi, puncak aksi atau klimaks kan. Nah lanjut sekarang ke peningkatan aksi atau sebelum klimaks itu ada, jadi ada adegan yang apa ya, bikin titik baliknya itu langsung ke puncak masalah gitu. Nah itu namanya peningkatan aksi. Nah, ini contoh. Jadi contohnya dalam game petualang teks itu, misi yang kalian buat di minggu lalu itu bertindak sebagai rintangan atau eh, sebagai alur untuk masuk ke permasalahan intinya. Jadi struktur dasarnya kan ada awal, tengah, sama akhir. Nah, nanti misal nih, ada salah satu misinya di salah satu contoh ini, dia tuh akhirnya menemukan kata ajaib sehingga dia bisa masuk ke ending, langsung ke ending happy endingnya kayak gitu. Jadi kita akan menciptakan serangkaian kejadian atau adegan sebelum ke klimaksnya. Tadi kan langsung ke klimaks tuh. Sekarang bikin yang dari sebelum klimaks. Nah, gimana ngepromnya? Jadi ini pakai prom yang ini. Nah, jadi tadi langsung digabung aja di chat yang itu. Tindakannya nanti bikin jenis teks sehingga adegan-adegan yang sebelum klimaks itu juga bisa punya pilihan lain. Paham nggak? Jadi bukan klimaks aja yang punya dua pilihan, nanti adegan-adegan yang sebelum klimaks itu juga punya pilihan adegan. Gitu. Paham? Paham nggak? Ya, gitu. Jadi nanti tuh ada banyak banyak pilihan gitu. Jadi misal dari adegan satu ada pilihan satu, pilihan dua. Baru nanti kalau pencet ke pilihan dua, dia ke adegan dua. Sedangkan kalau dia pencet yang satu, dia ke nggak langsung ke adegan yang kedua itu, tapi masih em, ada pilihan lain gitu. Sama, jadi nanti setelah itu ada, terus nanti semua itu dibuat di Miro. Jadi nanti tinggal tambahin aja di yang tadi. Nah ini kan udah klimaksnya nih, berarti kalian tinggal bikin di atasnya, buat adegan-adegan sebelum klimaks. Gitu, jadi tinggal tambahin aja. Udah gitu aja. Promptnya pakai yang ini, di platform itu udah ada tuh, yang ini. Yang bagian pilihan, membuat bagian pilihan. Silakan dikerjakan. Nah, ini aku udah buat teks deskripsi skematisnya, habis itu ngapain? Coba lihat share screen. Nah, Fatan yang sama Loren selanjut ya. Oke, adegan satu, adegan 2, terus sampai ke bawah. Adegan 3, adegan 4. Nah, terus itu coba dibuka ke platformnya lagi. Nadim, platform tugas satu. ganti dulu.
Nah, itu. Nah, dari tuh pakai ngeprompt lagi tuh di bawahnya tuh. Menulis kembali deskripsi nomor adegan, terus pilih adegan yang klimaks mana coba tadi adegansnya. Di GPT, yang puncak masalahnya, nanti disebutin nomor adegannya, terus tinggal copy itu. Berarti yang adegan 4 ya. Ya, klimaks. Oke. Terus nanti tinggal taruh di Miro.
Ada kendala nggak? Aman? Lawrence aman? Aman nggak? Oke. Fatan? Aman Nadim? Paham Fatan? Paham? Tadi itu disuruh buat adegan-adegannya gak? Adegan. Adegan lain sebelum klimaksnya juga dibikin Oh, pilihan-pilihan. iya deh. Terus ditaruh di Miro ya. Oke. Nadim juga udah paham tugas yang kedua. Udah selesai kan tugas satunya? Udah, Tugas duanya paham? udah. Jadi masih pakai teks yang tadi. Iya, masih itu. Jadi sebelum klimaksnya juga dibikin adegan pilihan gitu. Kalau adegannya yang mana ya adegannya? Sebelum klimaks bebas deh mau pilih nomor Oh, adegan berapa. terus kita minta nama karakternya sendiri. Iya, bebas kalau kamu pakai berdasarkan nama pemainnya juga boleh. Tunggu sampai 10.15 ya tugas 2. Habis itu lanjut ke yang ketiga kita bikin di Twine.
Nah, ini deskripsi karakter kita buat sendiri juga. Nggak usah pakai itu sebenarnya nggak apa-apa sih Nadim langsung bikin apa namanya Oh, adegan apa? sebelum itunya. Heeh. Tapi kalau kamu mau bikin nggak apa-apa. Kalau emang deskripsi karakternya misal kamu mau bikin dia supaya ini protagonis, ya udah jelasin aja kalau dia baiknya gimana gitu. Itu berdasarkan itu promnya yang kamu lihat tuh berdasarkan karakter salah satu pemain. Udahkah tugas duanya? Loren sudah. Udah kak? Udah. Udah. Oke, Fatan. Udah juga nggak? Oke, sip. Nadim udah. Masih tugas dua ya? Iya ini bentar lagi ini kayaknya. Oke, lihat sesiklon dulu. Aku bakal jelasin pakai twine-nya. Jangan lupa dikumpulin di tugas nomor 2 ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu kita bakal bahas twine. Jadi cerita yang udah kamu bikin tadi, setelah ini kita akan prom supaya cocok dibuat di twine, gitu aja. Nah, buat twine-nya, jadi kamu buka, abis ini aku kasih linknya, twine gitu. Terus ini kan kamu pilih yang use in your browser. Terus nanti tampilannya bakal kayak gini. Ada pertanyaan sih, nanti di skip aja. Terus nanti tampilannya bakal kayak gini. Nah, nanti tinggal ini pilih yang membuat sebuah cerita pakai new. Terus ini buat ganti namanya, terus ini buat menghapus ceritanya. Nah, ini boleh diganti namanya nanti di rename. Terus nanti tampilannya kayak gini nih. Jadi ini adalah cerita atau adegan yang pertama. Nanti tinggal klik dua, terus nanti kamu isi deh adegan sesuai dari GPT-nya. Terus nanti misal, nah terus di rename yang pertama jadi beginning. Nah terus udah nanti tinggal ganti-ganti. Nah terus kan pergantian ke adegan selanjutnya itu gini. Wait. Kan udah bikin adegan satu. Nah, bikin adegan keduanya tuh gini. Jadi nanti setelah misal ini adegan satu bla bla bla. Nah, di bawahnya nanti kamu tulis untuk adegan keduanya pakai ini. Apa ini namanya nih ya? Kurung kotak 2 gitu. Baru nanti muncul dia nah itu kayak gitu. Ke adegan kedua. Terus aja gitu sampai nanti ceritanya selesai. Nah, buat melihat hasilnya nanti di build terus play. Gitu. Ini juga bisa pakai format yang teks atau nama paragraf. Jadi di sini teksnya apa yang nanti diketik, nanti ini nama paragraf untuk yang ini. Jadi kayak continue dan ini judulnya yang cerita selanjutnya itu muncul dari ini. Nama paragraf itu.
Ntar aku kasih linknya. Nah, itu diklik coba. Udah muncul kayak gini belum? Udah, Kak. Udah. Nah, terus buat bikin kayak gini, ini ke passage, terus new. Nanti kan ada kayak gini nih. Terus kalian klik, double klik. Nah, ini baru diisi dari hasil GPT-nya. Terus nanti misal mau bikin yang ke adegan selanjutnya pakai kotak dua gitu. Kotak, kurung kotak, terus gitu. Pakai apa sih ini garis vertikal ya. Nah, itu baru nama adegan. Nama adegan keduanya. Paham? Terus jangan lupa juga di GPT-nya kan tadi masih adegan-adegan kan. Nah, terus kamu tinggal minta aja. Nih kayak gini. Jadi buat dialog untuk pembuatan game di Twine. Gitu. Nah, nanti udah jadi kayak gini nih. Tinggal copy aja di Twine-nya. Gampang kan? Kak, Iya. abis yang minta pemain buat memilih pilihan itu ngapain? Udah ditaruh di Miro. Oh, itu aja. Mm-mm. Terus habis itu dimasukkan ke tugas 2. Mana tadi tugas 2? Tuh, tugas 2 ada satu nomor, dimasukin ke situ. Hmm, oke, oke. Terus nanti udah tinggal bikin prompt ini kayak aku tadi tuh, dibuat di Twine terus baru ngerjain di Twine ya. Nanti tampilannya kayak gini teman-teman nih kalau kalian lihat ya. Kan di build nih, build terus play. Nah, kayak ini. Jadi permainannya udah diklik, kan ini adegan selanjutnya nih. Nah, kalau ada pilihan tuh gini maksudnya. Jadi kalian bisa klik yang ini, pilihan 1, ada pilihan 2. Gitu, buat kembali ini. Sampai ceritanya selesai. Ini aku belum selesai sih, belum semua nyalin dari GPT. Oke? Gampang kan? Ya.
Ada kesulitan nggak? Enggak, Kak. Oke, sebelumnya ada yang pernah pakai Twenta? Apa? Belum. Belum ya? Pertama kali ya?
Kak, aku bingung, Kak. Yang mana? Ini tuh maksudnya gimana ya? Itu jadi nanti setelah bikin di apa? Di Twine ya, di screenshot udah gitu aja. Tapi nanti gak di screenshot aja, tapi coba dibuka Twine ya. Ya Twine ya. Terus nanti klik yang ini. Ini belum bikin kan ya? Belum. Ya bikin dulu, terus nanti setelah bikin itu pilih yang build ini. Coba kalau udah jadi nih ya, kalau udah jadi nanti terus yang publish to file. Hmm. Itu. Sekarang bikin aja dulu coba dari awal. Baik. Coba tadi udah dibikin kan di GPT-nya? Yang buat Udah. toinnya? Ya, udah coba lihat GPT-nya. Coba ke bawah yang GPT yang Belum. ini. Ini. Yang untuk tuannya udah dibikin. Belum, Udah. belum. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Oh, kamu udah kerjain ini, udah kerjain platformnya. Yang yang Twin belum. Iya, kirain apa namanya? Aku pikirin kan tadi bikin Twine dulu, terus nanti kerjain platform bareng-bareng nggak biasa. Udah dikerjain berarti platformnya, yang tugas 3. Eh, Nggak apa-apa, udah belum. terlanjur. Ini aku udah, Kak. Bener Iya, nggak kayak coba gini? share screen coba. Nah, itu punya Nadim tinggal prompt lagi Nadim. Jadi buat untuk pembuatan teks di Twine gitu. Coba. Mana Fatan? Wih, keren nih. Coba dia Fatan di build terus play. Nah, itu udah. Build, play. Heeh. Nah, coba apa tuh? Kamu adalah seorang pemuda desa, wabah misterius menyebar. Dan satu-satunya harapan ada pada daun obat di hutan purba. Terus lanjut ke adegan. Ketika kabut tebal menutupi jalan, suara samar terdengar di telingamu. Apa akan kamu lakukan? Apa? Coba pilih. Nih, Dah keren itu. bener Terus, ya? iya benar sip. Sip, sip, sip. Terus endingnya apa itu ternyata? Ada ending. Nah, itu akhir damai. Wis, mantap, mantap. Nah, itu nanti di itu coba lagi di twine yang tadi sebelumnya. Nah, itu terus di publish to file tuh. Ini. Mm. Ke download kan file HTML kan. Iya, udah. Nah, itu dibuat jawab di tugas 3. Coba dibuka platformnya tugas 3. Nah, sekarang aku tanya, ini Nadim sama Loren sudah ngerjain yang ini? Yang mana? Udah. Udah. Loren sudah Udah, juga? Ya udah, udah. kerjain Devatan. Aku kira belum. Loren sampai mana? Coba lihat saya screen. Belum, Kak. Ini Oh, belum. masukin ke chat GPT-nya apa, Kak? Coba lihat. Saya screen dulu sampai mana. Di terakhir di GPT-nya udah di prompt belum buat di toin-nya? Belum.
Ya udah tinggal masukin aja kan di chat yang tadi buat cerita berdasarkan cerita tadi untuk digunakan di permainan text twine gitu. Oh, Coba. Mm-mm. Nah, itu tuh teks untuk masing-masing package-nya. Nah, tinggal masukin di twine-nya. Coba dari yang awal tuh dimasukin, di copy. Awalnya nggak usah, awalnya. Nah, terus yang di persimpangan, diklik dua. Nah, itu gitu aja. Terus masukin yang persimpangan. oke Kak. Nah, ya, udah gitu, udah bener tuh, Fatan. Nadim, sampai mana Nadim? Coba lihat. Ini sih Kak. Sebentar, masih loading. Terus, gini sih, itu kamu bikin manual ya, new ininya? Apa, kotak-kotak? Enggak, enggak. Tadi aku masukin promptnya ke start terus Heeh. kebuat semua. Tapi itu belum ada ininya kan, belum ada alurnya Iya, itu kan. makanya. Kok bisa begitu jadinya? Coba lihat yang di startnya apa isinya emang? Bentar, Klik dua kali. tadi aku hapus. Kenapa dia jadi begitu ya? Enggak, aku tadi minta ini Hmm. apa sih? Aku buatin teks ceritanya terus aku copy semuanya terus kebuat gini deh. Dihapus bisa tuh, diklik satu-satu terus Nah, udah harusnya gitu kan, baru kebuat dua. Nah, nanti di adegan satunya apa gitu dimasukin dari GPT-nya. Di adegan satunya udah bikin. Nah, itu. Nah, nanti ada itunya di GPT-nya udah ada kan kotak di bawah di dalam kurung kotak dua itu. Apanya? Coba lihat GPT kamu. Buat di toy-nya mana? Ini GPT kan? Iya, iya. Ini yang aku Mana? minta. Nah, iya, udah tinggal nyalin itu aja. Jadi nanti deskripsi kayak itu adegan satu berarti ditulis di yang kotak adegan satu gitu aja kan? Bawahnya juga agak yang ini. Iya, itu supaya bisa ke halaman selanjutnya. Tuh, itu kan udah jelas tuh. Menembus hutan lebat kan adegan 2B. Berarti setelah itu adegan 2B dimasukin di yang kotak itu gitu. Oh, paham, paham. Iya, yeah, begitu. Terus nanti di apa tadi?
Export file apa sih lupa? Publish to file ya. Dikirimnya pakai publish to file ya. Hmm. Lawrence gimana? Aman? Udah Kak, Udah. Oke. Coba lihat punya kamu, coba dimainkan, di play. bentar Kak. Coba main. Ceritanya tentang apa aku udah lupa nih. Kamu adalah seekor ikan kecil hidup di sungai jernih, mengalir lembut menyelimuti tubuhmu dan berkehidupan, tapi suatu hari harus berubah, air mulai keruh, bau asing menyebar, kamu gelisah. Terus, air kini tak lagi bersahabat, harus deras, penuh kotoran dan limbah, kamu punya dua pilihan. Coba yang mana? Coba pilih deh random. Kamu memutuskan untuk melompat keluar dari arus, kamu percaya bahwa ada jalan balik, tapi di luar, tanah panas dan kering. Aku salah memilih. Terus akhir dari kisah. Oh, itu ending yang ini tadi ya, yang di kiri tadi itu. Oke, Iya, oke. Sip. Udah di-publish tuh file yang dikirim. udah Kak. Ya, coba lihat platformnya, lihat. Ah, oke, sip. Dicentang itu. Oke, udah. Yang nomor sebelumnya jangan lupa dikerjain ya. Nadim berarti tinggal masukin itu ya. Iya, Kak. Oke, nanti jangan lupa dimasukin ya. Heeh. Kalau bisa hari ini ya Nadim ya. Oke. Oke, jadi aku simpulin dulu ya, aku tutup. Hari ini kita udah ngapain aja? Coba Fatan, ngapain aja hari ini Fatan? Ngubah cerita jadi game Pakai apa? di Twine. Iya. Udah bisa kan ya pakai ton ya semuanya ya? Insya Allah. Nanti selanjutnya pertemuan berikutnya kita udah ganti modul teman-teman, kan satu modul 4 pertemuan ini kan kita udah teks saja kan yang dibahas. Nah, minggu besok kita masuk ke pengkodean. Jadi pakai ada namanya pengkodean pakai HTML CSS gitu. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya. Ada mau ditanyakan nggak terakhir? Enggak ada, Kak. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semangat terus ya. Semoga goals yang kamu impikan terwujud dengan pelajaran-pelajaran yang udah kita lewati di kelas ini. Semangat. Bye-bye. Ketemu minggu Bye-bye. depan. Oke, Kak. Saya Kak. Makasih Kak.